Ton, aku udah sering banget nonton video-video kamu, bahkan aku udah cari muter sampai ketemu beberapa agent cari propertinya, tapi sama sekali nggak ada yang deal. Susah banget Ton cari yang bener-bener under value, yang bisa positif cash flow dan sesuai dengan kriteria yang kamu mau. Sebenarnya yang bener gimana sih Ton? Oke, jadi aku ada rahasia yang bisa bantuin kalian supaya kalian itu benar-benar bisa dapetin apa yang kalian inginkan. Nggak cuman di properti aja, tapi di seluruh kehidupan kalian itu kalian bisa kebantu dengan prinsip-prinsip yang aku pegang ini. Nah, aku baru aja baca bukunya Filosofi Teras, atau kalau misalkan kita sering denger itu adalah prinsip hidup dari Stoikisme. Dimana di dalam buku ini diceritakan sebenarnya ada satu orang pedagang yang dulunya tuh kaya raya banget, dan tiba-tiba terdapat sebuah musibah yang mengharuskan dia itu mempunyai filosofi baru supaya dia tuh nggak gila. Kejadiannya itu kurang lebih sekitar 300 tahun sebelum Masehi atau 2300 tahun yang lalu. Pedagang ini namanya Zeno. Dia itu adalah pedagang yang kaya raya karena dia itu menjual pada saat itu pewarna tekstil berwarna ungu yang dibuat dari ekstra siput laut. Karena prosesnya yang memakan waktu yang sangat lama, akhirnya pewarna ini tuh menjadi spesial, berharga, dan mahal banget. Pada waktu itu dia sudah mendirikan kerajaan bisnisnya sampai akhirnya dia menjadi saudagar yang kaya. Pada suatu waktu dia itu pengen melebarkan sayapnya untuk ke kota lain. Pada saat itu dia naik kapal dengan barang dagangannya yang hendak dijual di kota Athena pada saat itu. Tapi tiba-tiba pada saat kapalnya berlayar menuju kota Athena, ada sebuah musibah. Kapalnya itu tertabrak sebuah karang yang akhirnya membuat kapal ini tuh hancur. Semua barang dagangannya yang sudah dia bawa itu hilang, dan akhirnya dia berenang dan sampailah di kota Athena. Pada saat itu dia itu benar-benar stres berat karena pada saat itu dia nggak punya uang lagi untuk balik. Dia bahkan luntang-luntung sendiri nggak jelas di kota yang nggak pernah dia tempati sebelumnya. Di sanalah dia itu mencari nafkah sedikit-sedikit dengan jadi pengemis yang akhirnya dia mengumpulkan cukup uang dan sampai ke sebuah toko buku. Di sana dia baca buku filosof-filosof yang akhirnya menjadi pedoman hidupnya dia yang baru. Dia banyak belajar dari filosof-filosof karena pada saat itu banyak filosofnya yang memang masih hidup di kota tersebut. Akhirnya dia belajar nggak ke cuma satu orang tapi ke beberapa filsafat yang akhirnya membuat dia itu mengerti tentang kehidupan ini. Singkat cerita, dia ini karena sudah ahli banget dalam filsafat, akhirnya dia itu sering banget cerita-cerita dan sharing-sharing di alun-alun pada kota Athena tersebut. Makanya namanya itu di Stoa. Stoa itu adalah teras, makanya di sini namanya adalah filosofi teras karena pada saat itu dia ceritanya di terasnya alun-alun. Nah, karena mulai banyak pengikutnya dan disinilah akhirnya muncul namanya kaum Stoa. Nah, menariknya ajaran-ajaran filsafat ini ternyata itu gak cuman berlaku pada saat itu, banyak kaisar-kaisar yang juga menggunakan prinsip kehidupan yang sama seperti ini, dan ini diadopsi menjadi lebih besar lagi sampai Bill Clinton yang menjadi presiden agar Amerika, J.K. Rowling yang membuat bukunya Harry Potter juga menggunakan prinsip kehidupan yang sama seperti ini. Makanya filsafat yang sudah ada dari 2300 tahun yang lalu sampai sekarang itu masih diadopsi dan masih bisa diterapkan di kehidupan ini. Dan inti dari buku ini sebenarnya itu apa dan kenapa banyak bisa mengubah kehidupan? Di sini diajarkan untuk kita harus bisa fokus terhadap apa yang bisa kita kontrol, bukan yang tidak bisa kita kontrol. Sebenarnya simpel banget dan ini tuh banyak banget teman-teman sering dengar. Tapi yang membedakan adalah kita tidak benar-benar meresapi. Di buku ini baru aku benar-benar meresapi apa sih sebenarnya inti dari kalimat tersebut. Nah, sebagai contoh, ternyata aku sudah menerapkan sistem yang sama beberapa tahun sebelumnya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang belum tahu, dulu aku tuh ngomong itu gagap banget. Dulu waktu bikin video itu susah banget. Tapi teman-teman tahu nggak? Setiap kali aku bikin satu video, yang terjadi adalah semua orang-orang di dekatku tuh ngata-ngatain aku. Dari ngapain sih Ton bikin-bikin YouTube, ngomong aja juga belepotan, nggak bisa jelas. Nah, tapi apa yang terjadi? Pada waktu itu bikin aku drop banget, down banget, dan males banget untuk bikin-bikin video lagi. Padahal ilmunya sebenarnya gratis, tapi karena cara penyampaianku yang kurang maksimal, akhirnya itu membuat audiensnya itu juga jadi merasa ngapain nonton videonya Anthony, masih kecil juga, apa yang harus didengerin gitu. Tapi teman-teman, dari situ itu buat aku tuh down banget karena ekspektasiku bakal bisa banyak orang yang nonton, bakal banyak positif komen, ternyata enggak semuanya. Itu semua bener-bener isinya hujatan, bahkan orang-orang terdekatku juga sama ngata-ngatain hal yang sama. Dan di situ akhirnya aku tuh mulai buat satu keputusan. Kayaknya kalau aku fokusnya terlalu banyak terhadap apa yang nggak bisa aku kontrol, itu buat aku tuh nggak bisa kemana-mana lagi. Itu buat aku ekspektasinya itu selalu salah. Itu buat aku selalu kecewa.
Nah, maka pada saat itu aku bilang ke satu temanku, kebetulan namanya Ricky. Aku bilang ke dia, Ricky, kalau misalkan aku nggak buat satu video TikTok aja pada satu hari, itu aku bakal bayar kamu itu 50.000. Kalau misalkan 2 kali aku nggak ngepost, itu aku bayar kamu 100.000. Itu berlaku kelipatan terus. Dan teman-teman sadar nggak? Pada saat itu fokusnya aku itu adalah bayar dendanya ini. Jadi outputnya mau apapun itu, berhasil nggak berhasil, viral nggak viral, itu juga nggak jadi masalah. Karena yang aku takutkan adalah membayar dendanya ini. Nah, di sini itu aku sudah mulai berubah karena aku fokusnya bukan lagi terhadap apa yang nggak bisa aku kontrol. Yang nggak bisa aku kontrol adalah hasilnya, viewsnya bagus atau enggak, komentarnya itu bagus atau enggak. Itu aku nggak bisa kontrol semuanya karena itu semua di luar dari apa yang bisa aku kontrol. Yang bisa aku kontrol itu adalah prosesnya. Gimana aku bisa terus berkembang, gimana terus konsisten, gimana aku terus bisa terus upload. Nah, di sini yang aku fokusin terus. Kalau misalkan satu hari aja aku nggak upload, itu aku bakal bayar dia. Keuntungan buat aku jelas pasti nggak ada secara material, tapi keuntungan buat aku di masa saat ini itu sangat banyak karena satu langkah kecil untuk memperbaiki proses yang bisa kita kontrol itu membuat aku menjadi seperti sekarang, bisa mempunyai ratusan ribu followers dan bahkan sampai jutaan jika ditotal ke seluruh sosial media. Nah, teman-teman, ini juga sama seperti ketika mulai pertama kali ketika negosiasi ngambil sebuah properti, yang terjadi apa? Semua dari keluargaku nggak ada yang percaya, orang-orang terdekatku juga menjelek-jelekin aku. Ngapain kamu tuh buang-buang waktu? Kalau memang ini bisa dilakukan, semua orang udah jadi kaya. Tapi justru teman-teman, nggak semua orang itu mau melakukan ini karena carinya itu susah, prosesnya itu sangat panjang. Jadi kalau teman-teman hanya nyari 1, 2 itu sudah menyerah, ini bukan buat teman-teman karena kita mau mengandalkan keuangan yang sangat minim kita supaya bisa menghasilkan uang yang sangat maksimal, maka butuh proses atau waktu ketika kita mencarinya. Pada saat itu fokusnya aku bukan lagi tentang orang-orang yang ada di sekitarku. Aku bilang aku nggak peduli apakah nanti negonya itu berhasil atau enggak, apakah dipandang sama penjualnya, aku tuh nggak punya duit, aku tuh masih kecil, itu aku nggak peduli sama sekali karena fokusku adalah kalau 1 minggu aku nggak hunting 3-4 properti, itu aku bakal kena denda dan aku bakal bayar ke temanku. Simple aja, kita perbaikin prosesnya supaya kita bisa konsisten. Karena dengan konsisten di proses, aku yakin kalian itu akan jauh lebih improve dari cara kalian ngomong, cara kalian negosiasi, cara kalian itu bisa mendekatkan supaya mendapatkan harga yang maksimal. Itu kalian semua akan improve dan ini bisa dilakukan bukan hanya di properti aja, tapi juga di kehidupannya kalian. Ketika kalian ada sebuah keinginan, kalian nggak sesuai ekspektasi, fokusnya adalah fokus yang bisa kita kontrol, perbaikin yang bisa kita kontrol, perbaikin semua proses-prosesnya supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita mau. Nah, yang kedua itu adalah kalian ikut ke komunitas sesuai dengan kebutuhannya teman-teman semua. Karena aku yakin kalau misalkan pada saat sekarang manusia itu adalah makhluk yang paling gampang banget ke distract. Sekarang kita ngelihat ada ilmu A, kita belajar ilmu A. Ketika ada ilmu B, kita ke ilmu B. Dan algoritma dari sebuah Instagram, TikTok, YouTube itu semua sama semua. Kita akan disuguhi oleh sesuatu yang kita pengen. Kalau kita pengennya sukses, kita bakal disuguhi dengan beberapa macam ilmu-ilmu. Tapi teman-teman, biasanya nggak semua ilmu itu kita dalemin. Kita cuma belajar luarnya doang, luarnya doang, luarnya doang. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi kita sama sekali nggak bisa pilih. Kita nggak benar-benar expert di satu bidangnya itu. Nah, makanya itu yang ngebuat akhirnya kita ini nggak fokus dan menyelesaikan apa yang kita mau mulai pertama kali. Nah, di sini menjadi problemnya. Paling penting itu adalah kita ikut sebuah komunitasnya, kita benar-benar fokus di sana, kita ngelihat cara orang-orang yang sudah pada berhasil, kita ngelihat cara mereka mencari kos-kosannya, dengerin ceritanya mereka, dan di sini itu kita akan terbangun motivasinya, semangatnya, supaya kita bisa terus upgrade dan kita akhirnya bisa mendapatkan properti yang kalian inginkan. Nah, aku juga saranin kalian, teman-teman ikut ke dalam komunitas yang sudah aku bentuk, karena di sana kalian itu bisa banyak banget sharing-sharing dengan teman-teman komunitas, kalian bisa ngobrol-ngobrol langsung dengan mereka, bisa langsung kunjungan ke tempat-tempat mereka, dan gak jarang juga ketika aku ada ilmu lain juga aku bakal share ke kalian. Dan kalau ketika aku ada opening sebuah kos-kosan baru atau villa baru, itu aku bisa ajak ke kalian ke show unit yang sudah aku buat dan kalian bisa ngerasain apa yang sebenarnya aku buat dan aku selalu rekam ke dalam video ini. Karena ini sebenarnya bukan cuman akan mengajari kalian, tapi ini jejak hidupku dari yang dulu cuman mulai dari 1 kos-kosan sampai sekarang sudah berpuluh-puluh kos-kosan, bahkan puluhan villa juga. Nah, teman-teman, kalau kalian nerapin 2 hal yang sudah aku jabarin ini, aku yakin kalian itu bakal lebih konsisten untuk mendapatkan properti yang kita inginkan. Nah, teman-teman, semoga video ini bisa menginspirasi kalian. Semoga kita bisa punya passive income untuk masa tuanya kita. Saya Antoni Sudarsono, semua akan properti pada waktunya. Thank you for watching and I'll see you in the next video, guys. See ya!